Al-Walid bin Abdullah bin Abu Muhid, dari Yusuf bin Mahik, dari Abdullah bin Amru. Ia berkata, ia berkata, aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar aku bisa menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang. Ini orang Quraisy yang ngomong gitu kepada sahabat Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat tersebut ngomong, aku pun tidak menulis lagi. Kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa yang dijawab Rasulullah coba? Rasulullah menjawab ketika dicurahkan begitu, tulislah, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulut kecuali kebenaran. Ayo, ini hadits Sunan Abu Dawud nomor 3161 loh. Benar-benar Itu apa? memang benar. Memang Rasulullah itu pernah melarang menulis hadis ketika Al-Quran itu belum dibukukan. Takutnya apa? Bercampur itu antara Quran dan hadis gitu loh. Setahu saya seperti itu. Iya, benar. Nah, Sasugi, karena Benar, gini, benar. ya laude, Iya, sahabat benar. itu tahu yang mana yang wahyu, yang mana yang bukan gitu loh. Benar, benar. Yang mana Benar. gini, ada dua kisah di mana ini satu contoh. Ada hadis ketika seorang budak wanita dimerdekakan. Ketika dia merdeka, dia menceraikan suaminya. Dia menceraikan suaminya. Suaminya yang diceraikan ini nangis-nangis ke beliau, ke si budak wanita yang dibebaskan ini, nangis-nangis gitu sambil bawa mawar, sambil di ini sambil apa terus dicari-cariin tuh. Tapi tetap gak mau ceweknya. Rasulullah melihat itu kasihan ke budak ini. Ngomong apa Rasulullah? Rasulullah ngomong ke wanita ini, wahai fulan, hamba lupa nama ceweknya siapa, tapi terkenal kok ini. Wahai fulan, tidakkah engkau mau untuk rujuk kembali dengan suamimu? Tanya. Apa yang dijawab ceweknya? Ceweknya bilang gini, ya Rasulullah, apakah itu firman Allah atau itu hanyalah usulan darimu? Rasulullah jawab, itu hanya usulan dariku. Oh, kalau misalnya itu firman Allah, demi Allah hamba akan mengikutinya. Itu kata budak wanita tersebut. Tapi Rasulullah bilang lagi, bukan, ini hanya usulanku. Kalau begitu aku tidak akan menikahinya kembali. Udah kelar. Nah, ini menandakan itu baru satu loh. Ini menandakan sahabat itu tahu yang mana yang firman Allah, yang mana yang wahyu, yang mana yang datang dari Rasulullah sendiri. Terus kalau misalnya kita cross check lagi, firman Allah yang datang kepada Rasulullah atau wahyu-wahyu itu datangnya kan ada dalam 6 cara. Enggak sekonyong-konyong Rasulullah ngomong, enggak gitu. Akhirnya udah enggak kayak gitu. Enggak, Gitu maksud loh. saya begini, maksud saya hadis Bukhari dan Muslim itu kan dicatat ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat, dan Al-Quran itu kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu terpelihara, dan sejak dari proses kodifikasinya itu para sahabat itu masih hidup dalam ingatan mereka. Sedangkan hadis Bukhari dan Muslim itu dicatat ratusan tahun sebelum itu dan melalui Hadis, proses-proses yang nah, panjang. Jadi enggak. tidak tentu saja dalam hal itu semua itu tercampur dengan yang sifatnya itu kebohongan-kebohongan. Bukhari sama Nah, Muslim itu asahihoin. betul, itu memang Asahihoin sahih. itu Jadi menurut ulama-ulama tuh betul, asahihoin. walaupun sahih, tetapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, ya saya berani menolak itu, walaupun saya bukan siapa-siapa. Kalau Sesungguhnya kalau ada kalau kisah-kisah yang itu namanya sangat sohi itu nggak bertentangan, Ahi. bertentangan. Yang bertentangannya mana ya? Kalau yang Kalau sudah bertentangan dibilang, bukan sohi, Ahi. Bukan sohi namanya. kalau bertentangan tidak bisa masuk ke sahih, memang betul. Dia Enggak, jatuhnya hadis ilat. iya, jatuhnya itu Israiliyat, jatuhnya aduh. Itu bertentangan dengan yang mana gitu? Jadi yang tadi kan kalau kita sudah berbicara tentang masa kedatangan Nabi Isa akhir zaman masih hidup di langit, itu kan pandangan itu kan sampai sekarang masih diadopsi oleh mayoritas Muslim. Padahal tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Termasuk Enggak, lagi pandangan yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu membujang seumur hidupnya. Itu saya tidak tahu apakah ada di hadis ada di hadis atau tidak. ini Tapi pandangan itu enggak. diadopsi oleh Muslim juga. Yang sayangnya itu Dalam Al-Quran diadopsi nggak oleh pernah Kristen. dalam Al-Quran nggak pernah dinisbatkan maut kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata wafat itu bukan berarti mati. Betul, mati yang benar mati itu maut. Akhirnya Maut. Oke, kalau gitu mari kita bahas ini. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam surat ke-5 ayat ke-117. Mari kita lihat.
Heeh. Ya. Coba silakan Ya dibaca. mutawafika itu loh. Ah, itu kan artinya wafat atau diangkat itu. Ya, nah itu dia wafat. Bentar, ini aduh Nah, hamba itu nggak artinya ketemu wafat laptop, weh. itu. Nanti hamba Jadi akan kasih lihat, hamba akan kasih lihat wafat yang artinya tidur, akhi. Nanti hamba akan kasih lihat. ya Cuma memang nanti. ada wafat yang artinya tidur. Nah itu Tetapi wafat kan, dalam hamba hal bilang Isa juga. itu jelas-jelas wafat itu dalam arti mati. Karena kan kita lihat konteks itu Nah. dari ayat sebelumnya gitu. Itu Oh, konteks gitu. dalam arti mati, bukan tidur. Nah, Nah, ini sayangnya gini gini akhirnya hmm, sekarang gimana caranya ada ayat ini Stasuki loh yang yang kaumnya Nabi Isa ini akan diangkat daripada kaum nah, yang lainnya gitu. mari kita lihat, kita jelaskan dulu ya gitu di sini. Nah, Itu ayat di mana ya? sini Lupa. kalau kita lihat dari konteks surat kelima ayat ke-117 tadi, itu ada hubungannya dengan surat kelima ayat 116. Ini saya bacakan dulu artinya karena ini ada hubungannya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maksud engkau, tidak patut aku mengatakan yang bukan hakku mengatakannya." Jadi di sini kita lihat lagi ya selanjutnya, aku tidak pernah mengatakan pada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan padaku, yaitu sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, dan selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi di sini setelah Nabi Isa itu wafat, tidak ada lagi tanggung jawab mereka, beliau itu terhadap akidah sesat kaum Trinitas yang menuhankan Yesus. Tidak ada lagi kewajiban Nabi Isa itu, karena ini dari kesaksian Nabi Isa sendiri bahwa beliau itu sudah diwafatkan oleh Allah gitu. Nah, di dalam terjemahan Depak ayat itu diperkosa, kata mutawaffa itu diterjemahkan menjadi diangkat. Jadi sebenarnya penyakit merubah-rubah kitab suci Anissa itu berapa itu? Anissa Al-Nisa berapa? 117, Al-Maidah 116 dan 117. Jadi Al-Maidah 117 ya. jadi di sini penyakit merubah-rubah kitab Kita lihat. suci yaitu bukan saja penyakit umat Yahudi dan Kristen. Ya, Aduh, ini sampai depak di bawah-bawah lagi. itu Akhir mereka laut ini, aduh. penyakit mereka itu ketika mereka Al-Maidah merubah-rubah kitab suci sesuai surat 117. kedua ayat ke-79, yaitu karena kitab suci mereka sudah tidak ada lagi. Perjanjian lama, perjanjian baru itu bukanlah Taurat dan Injil, tetapi kita yang masih punya bahasa aslinya, yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Wahyu yang jelas, ya, yang khususnya tentang kata wafat di dalam surat kelima ayat ke-117 ini oleh Depak itu diperkosa menjadi diangkat, padahal itu artinya mati. Tunggu, kita Gitu. cek ya, kita cek ya. silakan. Kita cek Al-Qur'an kata per kata. Mutawafah ya. Ya, apa itu artinya mutawafa? Mutawafah. Silakan kata per kata. Mutawaf. Ayo kita ke dunia si atau siapa ke sana. Di mana sih mutawafah tuh? Aku udah ngantuk udah ketiduran. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Mana mutawafah ini? Itu masih track. Alaihim saidam dum tufihim falama tawafaita itu. Ya, itu Oh, kan oke. wafat di situ. Apa artinya itu? Bentar. Coba lihat terjemahan kata per kata. Bentar. Itu artinya mati. Nah, di sinilah sebenarnya Kita tawafat ya. Kita ke Almani ya. Sekarang ke Almani. ya tunggu dulu, itu artinya wafat atau diangkat itu? Diangkat, ini diangkat. Bahasa Inggrisnya diangkat. Bentar. Itulah artinya terjemahan itu sengaja memperkosa ayat. Padahal artinya itu mati. Jangan ke situ dulu. Aduh. Bukan jangan ke situ. Ini jelas di sini artinya wafat, bukan diangkat itu. Tunggu. Nah, inilah yang saya maksudkan, itu memang sudah terjadi penggelapan dan juga usaha-usaha untuk mengaburkan dari sejarah Yesus dan dengan usaha memperkosa ayat gitu. Ya ini bukan masalah ini, ya ini hanya masalah perbedaan ini, oke lah, nggak masalah antara kita, tidak masalah ini. Cuma sejarah Yesus ini Aduh, tertutup. ini nggak ketemu laptop. Nantilah. Nggak. Jadi susah bawa ayat pembandingnya, susah. Tunggu.
Bentar, Ya, kita artinya ngambil ke coba iya. kita ngambil ke Ibnu Katsir ya. Ya, Ibnu Kita Katsir ngambil ke saya Ibnu udah tahu. Katsir. Ibnu Katsir itu artinya apa namanya, Diangkat juga. diangkat juga. Oh, Saya tahu jalan itu. lain, jalan lain sama, gimana? jalan lain sama Diangkat juga. Maka- Muyasar, Ibnu Muyasar. itu saya nggak tahu kalau itu. Yang jelas di sini para mufasir itu terpengaruh dengan paham Israiliyat itu, karena mereka adopsi dari Injil Matius 16:19 dan Lukas 24:51 dan karena itu adalah diangkat, itu diadopsi dari Berarti Kristen ini sebenarnya. Berarti ini para muhadis juga ditentang juga sama Ahli Laude ya. Bukan saya menentang itu, saya mengadopsi dari tafsir Al-Azhar karena tulisan dari Profesor Hamka dan juga dari Profesor Dr. Muhammad. Coba dibaca wafat itu artinya tidur itu di dalam Al-An'am ayat 60 itu. Al-Aman Wa 60. innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna. Oh bukan itu ya. Wa huwal ladzi ya ini enggak ada apanya. Itu tuh surah anu itu. Dan dialah yang mewafatkan kalian di malam hari itu. Al-An'am Al-Anam berapa? ayat 60. Al-Anam 60. waktu untuk acara itu mohon dari pagi terus tidak dari pagi 2000 Iya, wafat ini berarti mustarok juga. Siapa? Ahli Laude. Sama kayak Kalau mengenai ayat mengenai Nabi Isa itu akan turun kembali, itu bisa kita lihat di dalam As-Zukhruf ayat 61 ya, yang sering dipakai oleh Kristen itu. Dan sungguh Isa itu benar-benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Itu maksudnya dia akan datang kembali. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Fa innahul kan wa huwal ladzi yatawafa. Ini hadas siratal mustaqim. Tawaf Itu mengindikasikan Isa turun kembali. tawafakum tuh kan menidurkan kamu di sini Oke, posisinya. berarti Nabi Isa sampai sekarang masih hidup lah gitu ya. Masih. Oke, sekarang silakan buka surat 19 ayat 31. tidak ada penyesalan. Surat berapa? Surat Maryam ayat 31. Maryam 31. Maryam 31 Risalah Muslim. Jadi para ulama-ulama hadis itu sepakat Nabi Isa itu memang turun kembali ya. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah sholatlah menemani kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Sahih riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Awanah, Ibnul Jarud, dan Ibnu Hibban. Hadis riwayat Abu Hurairah, ini telah juga Tuh gitu Ahli Laude. Ini tuh kalau runtuh semua hadis-hadisnya nanti. yang di tangannya sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam, Menara Putih hakim yang Damaskus. adil. Dia akan menghancurkan salib, Hakaman babi, Adlan. menghapus jizyah, upeti, dan akan melimpah arwah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sahih hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Hadis riwayat Abu Hurairah. Wah, banyak sekali hadis-hadisnya. Hanya kok ini runtuh semua jadinya. Aduh. Ya, itu semua. Padahal Rasulullah kan Masa udah hadis itu mau runtuh semua? peganglah Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu bisa dipegang Ahli Laude. As-Sunnah itu bukan hadis. No. As-Sunnah itu bukan hadis. Ya coba sekarang kita tahu salah lagi berangkat. Dalam Sebelum hadis India. tuh ada As-Sunnah. Coba kita lihat surat 19 ayat 31 coba. 19 Iya, ayat 31. ini. Coba diterangkan itu. Ini. Nah, coba bacakan. Ya ini waktu masih di dunia. Ini waktu masih di dunia. Jadi sekarang dia di mana? Sekarang dia di mana Isa itu? Ya dia udah nggak dibebankan lagi Dia oleh di mana? dia. Di mana coba? Dia Di langit kedua mau bayar zakat siapa? Dia ada di langit Isa kedua. Di langit Sesuai kedua. pernyataan Rasulullah waktu Isra Mi'raj.
Oke, berarti di sini di langit kedua Nabi Isa juga masih punya kewajiban untuk membayar zakat kan Apa gitu. maghrib dulu, apa maghrib dulu. Itu ketika di dunia, jangan Oh, di gitu. Bukan ketika di apalah. dunia, artinya di sini kan ayat ini tidak dikatakan di dunia, diperintahkan padaku di mana saja aku berada, terlihat Nah peduli itu dia di dunia atau di coba, langit. itu kan waktu kecil itu. Emang waktu diperintah itu langsung bayar zakat dia. Ya ini dijelaskan di sini, dia menjadikan aku seorang yang diberkati di Iya, mana saja itu aku berada. perkataan Isa waktu masih dalam ayunan. Nah, Ya, apakah waktu itu dia sholat, dia bayar zakat? ya tetap dia mesti bayar zakat karena orang yang di dalam Gimana rahim anak juga bayi dia bayar pasti zakat? membayar zakat. Di sini artinya sudah bertentangan dengan pandangan yang tadi itu, artinya di apa namanya, dikatakan Isa itu berada di dunia. Berarti sudah bertentangan dengan ayat ini, sedangkan di sini tidak dijelaskan di dunia. Di sini di mana saja dia berada. Itu berkaitan dengan tugas beliau, ditengoklah itu. Dia itu akan dijadikan rasul bagi Bani Israel, Oke, berarti itu diperintahkan untuk jelaskan bayar dulu di zakat. mana Berarti dia membayar ada zakat itu. tugas kerasulan itu, gitu loh. Oh, Jangan betul. digebuk rata seperti itu, Bang Laude. Ya, jadi di sini kan jelas. Di sini tadi kan dikatakan sama Arkitrium itu bahwa Nabi Isa itu berada di dunia, punya kewajiban untuk membayar zakat. Sedangkan di sini sudah jelas, di sini di mana saja aku berada. Jadi di situ kalau Nabi Isa itu sekarang berada di langit seperti tadi keterangan itu, berarti dia punya kewajiban masih membayar zakat sampai dengan sekarang kan, selama 2000 tahun Emangnya ini. waktu di langit dia masih menjadi seorang rasul bagi Bani Israel? Enggak, konteksnya bukan itu. Oh. Konteksnya di sini, dan Dibaca dia dari menjadikan ayat atas. aku Dibaca diberkati dari ayat atas. di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama Itu aku ada hidup. kaitannya dengan tugas kerasulan, makanya dibaca dari ayat 30. Enggak, di sini tidak. Kola ini Abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Ya, betul. Oh, kan jelas. Betul. Jadi di ini konteksnya dalam kenabian. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini Dan jadi dia konteks perintah ini ketika dia nanti seorang nabi, bukan waktu masih bayi ataupun sudah terangkat ke surga, begitu Bang Laude. oke, baik. Tapi di sini tidak mengatakan begitu. Artinya di sini kalau kita lihat dari ayat 30, dan dia berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan zakat selama aku hidup. Nah, Ya. jadi yang saya tekankan di sini kan tadi dikatakan Nabi Isa ini masih hidup sampai sekarang kan, sudah di 2000 tahun ini. Ya, jadi selama 2000 tahun ini siapa Bentar. yang menerima zakat Nabi Isa? Lihat. Siapa itu? Artinya Pak di Lode. sini dijelaskan di mana Lihat saja dia tafsirnya. berada gitu, baik di Pak, langit lihat. ataupun di dunia. Siapa yang Lihat menerima tafsir. zakat Nabi Isa itu? Gitu. Lihat tafsirnya Pak. Itu selama aku hidup itu artinya selama dia ada di dunia ini. Masa orang bayar zakat di langit kedua Pak? Enggak, di sini tidak dijelaskan Kita sama harus dia di mikir, dunia. Pak. Ya, Tidak ada di sini. kita harus Di tahu mana saja dia berada gitu. tahu konteks gitu loh. Konteksnya itu dilihat dipahami. Pak. Lihat tafsirnya coba ke bawah itu. Gitu loh Pak Lode. Kita harus bijak lah, jangan terlalu letterlet gitu kan gitu. Kita kan Ya ini itu kan waktu Isa masih dalam ayunan. Dia berkata, aku diperintahkan sholat. Aku diperintahkan bayar zakat. Apa saat itu dia sudah bayar zakat? Sudah melaksanakan sholat. Gimana cara bayi sholat? Enggak, di Gimana situ- cara bayi bayar zakat? di situ Itu kan artinya perintahnya. nanti setelah dia jadi seorang nabi. Makanya kata yang digunakan di situ mana ya? Bentar. Itulah Isa putra Maryam. Maka bentar ya. Di situ itu ditekankan selama aku hidup gitu loh, dia mesti membayar zakat. Tadi kan dikatakan Nabi Isa itu berada di langit Nah, ini, dan ini. masih hidup. Jadi siapa yang menerima zakat Nabi Isa itu? Kan tidak bisa dijawab itu. Artinya di sini ya, di sini sengaja. Nah, kata wa'ausoni itu sebenarnya bukan memerintah, tapi mewasiatkan. Nah, kata wa'ausoni itu mewasiatkan. Jadi ketika bayi ya tidak mungkin dia sholat, tidak mungkin bayar zakat, itu dia diberi amanat.
nanti ketika dia jadi seorang nabi setelah dewasa, makanya dia itu menjalankan perintah-perintah Allah itu. Coba dibaca gitu loh. ayatnya, ayat ke-19, surat 19 ayat 31. Coba diulangin biar jelas Yaitu waja'alani mubarakan Nah, aina makuntu wa ausoni bisolati wa zakati madumtu hayya. selama Dan aku dia hidup. menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia mewasiatkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itu wasiat. Tunggu dulu, Bukan itu berarti waktu masih itu- bayi itu diperintah sholat. Gimana itu caranya? dipotong, itu ayat itu dipotong. Coba Dipotong baca apa? keseluruhan. Ya kok dipotong? Nggak ada. Nah, jadi ayat itu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku hidup. Jadi tadi Ustadz Sugi tidak mengatakan selama aku hidup, Ya belum hanya kan sampai belum dengan nyampe, zakat saja selama aku kan hidup. belum nyampe situ udah Nah, Bang Laude potong. nah, bukan tadi Gitu saya loh. nggak potong, Jadi- tadi Ustadz Sugi mengatakan sampai dengan zakat saja. Padahal ayat itu kan masih ada kelanjutannya selama aku hidup. Jadi tadi Iya, dikatakan kan saya belum sampai situ udah dipotong mengatakan duluan. bahwa Jadi gini loh Bang, itu kan konteks ayat ini ketika Nabi Isa ngomongnya itu kan masih dalam ayunan. Coba mari kita berpikir cerdas deh. Apa ada anak bayi diperintah sholat waktu dalam ayunan? Apa mungkin anak yang dalam ayunan bayar zakat? enggak, Coba deh. sekarang kalau kita pikir ya, kalau kita sekarang itulah istri kita, ibu-ibu kita, walaupun dia masih sudah ada janin di dalam perutnya, itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat itu. Apalagi ketika sudah keluar. Nah, jadi penekanan di situ membayarkan zakat selama aku hidup. Jadi kan selama aku hidup, tadi dikatakan bahwa Nabi Isa itu sudah Terus masih hidup sholatnya selama gimana 2000 sholatnya? tahun ini. Waktu bayi itu sholatnya gimana Saya itu? tidak memperdulikan sholatnya, tetapi zakatnya Loh. selama aku hidup itu siapa yang menerima zakat Nabi Isa itu? Saya juga mau menerima zakat dari seorang Nabi, itu kan beda ya. Saya juga mau gitu loh terima zakat dari Nabi Isa itu. Barangkali mungkin pemirsa ada yang tahu, silakan berikan informasi di mana Nabi Isa itu membayar zakat. Saya mau menerima zakat Nabi Isa itu selama dia itu hidup. Jadi di sini saya sudah tegaskan bahwa memang umat Islam sendiri itu sengaja merubah-rubah Al-Quran yang sudah jelas ini. Hadis itu kan sudah ratusan tahun. Jadi jika ada hadis yang bertentangan dengan Jadi Al-Quran, untuk kita harus memahami menolak hadis itu. Al-Quran itu tidak bisa dengan otak kita sendiri, juga harus pakai hadis dan para ulama-ulama yang sudah setujui, sudah diketahui kredibilitasnya, begitu loh. Mana mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan otak kita, apalagi ilmu kita masih cetek. Oke, 15 baik. ilmu yang Oke, harus kita saya tanyakan dulu. Saya apa tanya ya? ya kepada para pemirsa di sini. Iya. Buya Hamka itu ulama yang kaliber seperti apa? Buya Hamka. Bagaimana kapasitas beliau itu? Tergantung Ya, dia guru aku. sanadnya Ya ke kan? siapa, gurunya Ah. siapa sanadnya. Buya Hamka itu sudah diakui dunia. Itu ulama yang sudah diakui dunia keilmuannya. Di dalam tafsir Al-Azhar, ya dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, termasuk ketika mengutip dari surat 19 ayat ke-31. Di dalam buku ini, yakni di dalam buku ini nih, saya sengaja nih tampakkan ini nih, tampakkan kamera nih biar pemirsa di sini pada apa ya, bisa mana nih kamera saya bisa aktif nih. Nah, ini di dalam buku ini nih, silakan dicari ya. Nah, ini dijelaskan secara pandang lebar bahwa hadis itu sudah mengalami dalam kodifikasi hadis itu sudah memang penyakit umat manusia dalam merubah-rubah kitab suci itu masuk di situ. Nah, di sini juga saya punya fakta-fakta dari buku-buku para Oke, ulama bahwa jadi hadis itu Az-Zukhruf sudah wafat. itu bentar Bang Laude. Ya, Az-Zukhruf ayat 61, apa maksudnya Isa menjadi pertanda hari kiamat itu? Az-Zukur itu tidak menjelaskan tentang Isa. Jadi ayat itu tidak ada Loh. hubungannya dengan Isa di situ. Itu Baca sudah- aja dari ayat 58 itu Isa itu. sudah tertutup, tidak ada. Oh, itu bukan Isa di situ. Jadi baca dengan baik sampai ayat 64 deh. Oke lah, kalau tentang itu tidak masalah lah, itu kita nanti lah. Sekarang Ya, ayat saya 1931 itu belum tunggu dipecahkan dulu. sampai sekarang. Saya Jadi jangan ingin sampai ke 70 saya dulu. ingin komentar Bang Laude ayat yang jelas-jelas mengatakan Isa akan menjadi pertanda hari kiamat.
Itu saya ingin tahu itu Oke, oke. gimana. Sebelum situ, kan tadi saya sudah katakan bahwa di situ itu tidak menjelaskan tentang Nabi Isa di situ. Coba selesaikan dulu 1931 dulu yang tadi. 1931. Gimana? Coba dulu selesaikan. Bentar, ini salah Anda kalau mengatakan itu nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa, gimana sih? Coba Nah, tadi ya nih. Ya Jadi, 60. Walau nasa'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufu ya yakhlufun. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun temurun sebagai ganti kamu di bumi. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaru nabiha fatabiuni hada suratul mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah yang lurus. Nah, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh yang nyata. Terus 63. Ya, dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perhatikan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Itu berbicara tentang Isa, Bang. Bang Laude. Oke, kalau itu berbicara tentang Isa, berarti tadi sebelum saya jelaskan tentang itu, berarti tadi sepakat nih, Nabi Isa itu sudah wafat berdasarkan surat 1931. Enggak. Nah, Wafat berarti itu artinya dia diangkat. berarti di sini surat 19 ayat 31 ini keliru gitu. Bukan, Anda yang salah paham. Kan sudah saya kasih contoh tadi Al-An'am ayat 60 itu. Wafat bisa berarti Oke, ditidurkan. jadi yang membayar zakat siapa itu? Kalau sampai Nggak sekarang ada sama bayar 2000 zakat. tahun. Dari mana bayar zakat di langit? Nggak ada bayar zakat. Di sini kan tidak Itu dikatakan kronologinya di langit. dalam konteks Selama aku kenabian. berada di ini ya, kita baca lagi ayatnya ya. Dan dia Berada di menjadikan aku bumi. diberkati selama aku berada. Di mana saja aku berada, bukan di bumi di sini. Ya, apalagi di langit, tidak ada di sini di langit. Itu konteksnya dengan tugas kenabian, Bang Laude. Ya, tidak ada konteksnya Setelah dia begitu. terangkat, tidak ada lagi tugas kenabian di sana. Mau Kan- jadi nabi siapa dia? Kan di sini penekanannya selama aku hidup. Kan tadi katanya dia masih hidup sampai sekarang. Berarti kan dia Iya, punya kewajiban hidup di membayar dunia zakat kan itu, gitu. waktu ada di dunia itu. Di Iya sini- kan gini posisinya gini loh Laude. Itu tuh kan nanti akan turun lagi ke dunia. kedua Iya, kali. akan turun Kan kan. di Berarti hadis kan dia punya dijelaskan. kewajiban membayar zakat gitu kan. Betul, nanti ketika dia hidup 7 tahun itu nanti dia akan membayar zakat. Jadi, Selama aku hidup kan. Selama 2000 tahun ini dia membayar zakat kemana gitu? Kan selama Ya aku dia hidup. nggak sekarang gini, kewajiban zakat tuh gimana sih? Ya. Kalau ada pekerjaan kan? Kewajiban zakat itu kan selama dia hidup. Iya, kalau ada apa? Zakat itu dibayarkan kalau ada apa? Kalau ada penghasilan, iya nggak? Ya. Ada penghasilan, ada yang berhak sekarang menerima di- zakat. Nah, sekarang di langit ada kerja apa di langit? Enggak, di sini kan penekannya selama aku Ya hidup gitu. itulah makanya Nah, itu itu dia. jangan dipukul rata seperti itu. Dilihat dong hukum zakat tuh kayak Masuklah, gimana. nggak Berarti di masuk. sini itulah makanya yang saya jelaskan tadi. Di sini Oke. penyakit merubah kitab suci itu tidak saja Sekarang penyakit saya umat tanya Bang Kristen dan Laude. Yahudi, tapi penyakit umat Azuruf Islam ayat juga gitu. 61, Azuruf ayat 61 itu untuk terangkan kepada saya bahwa Nabi Isa itu menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oke, yang jelas kita nggak selesaikan dulu yang surat ke-1931 ini. Nah, iya, Bagaimana? Nah, itu nanti akan selesai itu. Kalau Anda bisa jawab ini akan selesai. Nah, itu tuh. Enggak, di 1931 dulu. Siapa Enggak, yang ini membayar kuncinya zakat di Nabi Isa sini. ini? Siapa Ayat yang membayar zakat bentar, Nabi Isa? bentar Bang, bentar. Ya. Ayat yang berdekatan dengan turunnya Nabi Isa di Al-Quran cuma ini. Coba tunjukkan yang apa namanya tentang membayar zakat ini, siapa yang membayarkan zakat Nabi kok Isa itu selama dia lagi. hidup? Ini yang Jadi- dipermasalahkan kan Isa itu datang lagi atau tidak. Intinya kan itu yang kita bahas. Nah, ini ayat Al-Quran yang berhubungan dengan itu menurut saya ini. Nah, menurut Bang Laude gimana coba? Tolong jelaskan kepada saya, Nabi Isa itu akan menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Di sini di dalam Al-Qur'an ya, coba kita lihat. Ayo kita buka ramai-ramai surat Az-Zukhruf ya. Ayo mari kita buka di situ surat. Enggak, di sini saya tuh masih belum dapat poinnya nih, surat ke-19 ayat ke-31 itu. Siapa yang Itu mau nanti akan menerima terjawab zakat itu? sendirinya, percayalah. Kalau ini terselesaikan, dia akan menjadi pertanda datangnya kiamat itu maksudnya apa, itu akan terselesaikan gitu. Oke, di sini. Oke. Kalau kita lihat ya di sini. Nah, jadi surat Az-Zukhruf itu sebenarnya gampang aja, itu kacang-kacang aja gitu.
Nah, cuma di sini masalahnya ya, tadi kan kita sudah melangkah dari surat kelima ayat ke-117. Saya sudah jelaskan bahwa surat kelima ayat Gimana 100. maksudnya? Enggak, itu harus diselesaikan dulu itu azuruf. Enggak, azukruf itu ya. Kenapa Di sini ketakutan? surat kelima ayat ke-117 tadi belum dijelaskan. Saya sudah jelaskan bahwa orang-orang itu ya, termasuk Depak itu memperkosa ayat, kata wafat diterjemahkan Jangan menjadi nggak usah angka. menuduh seperti Kemudian itu, bahaya. tentang Nggak usah, 1931. kalau ada perbedaan tidak perlu menuduh saudara muslim seperti itu bahaya ini. Jangan menuduh seperti itu. Ya, apalagi kita ini masih fakir ilmu. Nggak perlu kita menuduh seperti itu. Kalau ada salah paham nggak perlu menuduh. Itu saran saya sih seperti itu. Oke, enggak, karena di sini Ustaz Sugi, di sini kan saya masih belum Begini Bang mendapatkan Laude, penjelasan. Karena di sini setahu saya umat Islam itu tidak punya kepentingan terhadap Al-Quran. Ya, jadi tidak mungkin umat Islam merubah-rubah ayat, tidak mungkin. Itu jelas tidak mungkin. Ini tuduhan Anda berat loh, bahaya. bukan Ustaz Sugi gini. Jadi yang menjamin dari kemurnian Al-Quran itu bukan umat Islam, tetapi Allah sendiri yang menjaganya. Ya betul. Allah sendiri Tapi yang umat menjaga. Islam tidak punya kepentingan Jadi, untuk merubah Al-Quran. ya, manusia, umat Islam itu sami'na wa ata'na. ya, manusia termasuk umat Islam sendiri itu penyakitnya sama saja. Manusia siapa saja itu berpotensi untuk merubah kitab suci. Kenapa Al-Quran itu terpelihara? Itu atas jaminan dari Tuhan sendiri, bukan jaminan dari umat Islam, tidak, tapi jaminan dari Tuhan sendiri. Jika saja tidak terpelihara Al-Quran itu ya, ada misalnya, makanya dulu itu kan dilarang tuh mencetak Al-Quran itu terjemahannya saja, atau bacaan Sekarang sholat gini itu aja deh. bacaan sholat itu dalam bahasa Indonesia itu kan dilarang karena masalahnya begitu. Kembali kepada sabda Rasulullah. Apabila di antara kalian terjadi perbedaan, Ya. maka kembalilah kepada Quran dan hadis dan kepada ijma ulama terbanyak, karena aku tahu umatku berkumpul bukan untuk membahas yang mungkar. Itu hadisnya seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana kesepakatan ulama terbanyak itu? Apakah Isa diwafatkan atau Isa itu tidak diwafatkan? Kembali saja ke situ kita. Sudah. Kalau Itu saya, hadis Ustaz berbicara Sugi, begitu. kalau saya pertama itu saya tidak ikut ulama, saya ikut apa kata Al-Quran dulu gitu. Loh. Nah, Nggak bisa. Nabi An-Nisa juga ayat menjamin 59. ulama itu pewaris para nabi, nggak bisa ya, ulama itu nggak memang bisa. pewaris para nabi, benar, tetapi kan Nah, dalam hal tidak ini bisa. ulama juga berbeda pandangan gitu Nah terhadap sekarang dalam hal ini gitu. ilmu apa yang Anda miliki? Apakah Anda sudah memiliki 15 ilmu supaya bisa nafsir Al-Quran? Satu aja setengah aja nggak sampai Ustaz Sugi. Tapi saya Nah, iya. dalam hal ini kan saya mengadopsi dari orang yang benar-benar sudah paham tentang kapasitas keilmuannya seperti Siapa namanya Tafsir sih? Siapa Hamka. namanya? Silakan. Siapa? Buka Tafsir Hamka. Tafsir Hamka. Tafsir Hamka karya Al-Azhar. Kemudian di buku ini silakan. Tafsir Hamka. Nanti dibuka. Hebat-hebatnya orang sekarang Bang Laude, seprofesor-profesornya sekarang itu tidak melawan sahabat Nabi. Sementara para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, ya kan, itu jelas-jelas menerangkan bahwa Isa itu akan turun kembali. Di mana? Abdul Malik Karim Ibnu Katsir. Amrullah. Ya, Ibnu Katsir ini sudah tidak diragukan lagi. Kapasitasnya tidak ada yang meragukan kapasitas Ibnu Katsir, enggak ada. Kalau saya gitu. Oke. Kalau Iya, saya- ini pendapat ini nggak keluar ulama dari salafus terbanyak. salih ini tuh. Eh? Pendapat ini yang Nabi Isa masih wafat di bumi ini nggak keluar dari salafus salih. Belum pernah mendengar hamba tuh. Ya, jadi sebenarnya ya pandangan yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup itu semuanya itu bertentangan dengan Al-Quran. Oh, Itu dulu. tidak. Bertentangan Az-Zukhruf dengan ayat Al-Quran. 61 itu jelas sekali. Oke. Bahwa dia akan menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Nah itu aja, coba terangkan kepada saya menurut Bang Laude seperti apa. Oke. Sebelum Oke. kita lihat dulu ya. Nah, sekarang di sini kan tadi sudah terlalu panjang itu satu kita, tapi poin-poinnya dari ayat itu belum dapat gitu loh. Ya itu masih poinnya. apa Bang? Nah, jadi di Apa sini ya namanya seperti yang saya katakan tadi, ketika Nabi Isa masih dalam ayunan, dia berkata seperti itu, bukan berarti waktu itu juga dia melaksanakan. Jadi Oke. dilihat konteks begitu. Oke, gini Ustaz Sugi. Sekarang kita lihat ya surat Al-Anbiya surat ke-21 di sana dikatakan, "Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu
Ya, artinya sebelum Muhammad itu termasuk Isa juga di situ kan, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Kemudian ayat ke-8, dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tidak memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal gitu. Lalu kenapa mengatakan bahwa Nabi Isa itu kekal? Yang bilang Nabi Isa kekal siapa? Tadi kan dikatakan Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Masih Itu hidup artinya tapi kekal. bukan kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti dia akan diwafatkan juga setelah kedatangannya ke dunia. Makanya ada hadis yang mengatakan setelah Nabi Isa datang ke dunia itu dia akan hidup selama 40 tahun dan setelah itu diwafatkan. Tidak ada Nabi Isa kekal, nggak ada. Jelas ayat Al-Qur'annya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Nah, kalau sekarang dia belum mati bukan berarti dia kekal. Iblis juga belum mati bukan berarti dia kekal. Tidak. Coba buka lagi, tadi kan surat itu kan belum ketemu tuh. Oke lah kalau itu dikatakan, oke lah saya terima lah gitu ya, saya terima lah walaupun masih agak blank juga. Sekarang buka surat ke-5 ayat ke Tunggu dulu. 116. Saya minta satu ayat ini aja belum Anda terangkan. Ya, Tolong mana terangkan satu ini. Az-Zuruf ayat 61 itu. Enggak. Saya ingin Di sini di sini Az-Zukhruf 61 itu kan tadi saya juga kan sudah beberapa ayat yang saya sampaikan tapi belum dijelaskan juga. Jadi sebelum saya jelaskan surat Az-Zukhruf 61, jelaskan dulu yang poin-poin yang sudah saya sampaikan ini tadi gitu loh. Biar adil gini Ustaz. Iya, ini menjadi kunci, Bang. Ini menjadi kunci. Az-Zuruf ayat 61 ini kunci. Kalau ini terjawab maka selesai udah. Silakan. Oke. Begini Ustaz Sugi. Jadi ayat itu kan kunci. Menurut Ustaz Sugi kan itu ayat Iya. itu kan kunci. Ini kunci karena Nah, tidak ada ayat yang berkaitan dengan apa ya selain ayat ini berkaitan dengan turunnya Nabi Isa kedua. Selain ini saya tidak menemukan begitu. oke. Az-Zuruf ayat 61 kita bahas itu. Nanti akan selesai sendiri kok. Enggak, tadi itu surat ke ini ya, tadi yang di situ tentang surat ke-21 ayat 8 Oh, itu itu lagi dijelaskan sih. enggak? Kan dicoba saja dulu. Az-Zuruf ayat 61 ini kita coba, kita bedah. Jangan, nggak usah takut dah. Kita bedah, ayo. Az-Zuruf sini, ayat enggak. 61. Enggak, tadi di sini Ustadz Sugi surat 21 Al-Anbiya ayat 8 tadi, itu Ustadz Sugi menjawab bagaimana itu yang dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang kekal. Iya, Nabi Isa itu tidak hidup kekal. Yang bilang Nabi Isa hidup kekal siapa? Nanti dia setelah datang kedua, menurut hadis, dia akan hidup selama 40. Entah 40 tahun, 40 hari, tidak jelas. Yang penting 40 dan setelah itu akan diwafatkan. Makanya di dalam Quran itu yang mengatakan dia akan dibangkitkan kembali, Masuk. itu kan menggunakan fi'ilnya fi'il mudhari kalau nggak salah itu. Itu berbicara masa akan datang. Masuk. Gitu. Dilihat fiilnya itu. Amutu. Itu fiilnya fiil mudhari itu. Di dalam surat berapa Ustaz? Yaitu yang apa namanya? Mengatakan diberkahi pada waktu aku lahir Oh, pada aku 1931 ya. ya. Itu kan fiilnya fiil mudhari itu. Itu kan berbicara masa mendatang. Kata amutu itu. Nah, kalau nggak percaya tengok aja ciri-ciri fi'il mudhari itu seperti apa. Oke, di sini kalau saya sendiri ya Ustadz Sugi ya, saya kan tidak paham tuh tentang fiil-fiil, tentang Iya. apa bahasa Arab saya tidak paham. Ya, memang Dan untuk memahami Al-Quran tentu kan kita harus paham bahasa Arab, kan begitu. Nah, di sini kalau saya lihat dari surat ke-19, surat Maryam ayat ke-9, surat 19 ayat ke-31 ini sudah sangat jelas, kita tidak perlu lagi untuk paham bahasa Arab karena di sini ayatnya sudah sangat jelas sekali. gimana kita akan ragam bisa penafsiran mengerti gitu. maknanya, Bang. Ya, kalau kita tidak tahu ini sebenarnya kata yang dipakai ini kata lampau atau masa mendatang seperti itu. Harus tahu soal itulah. Ya, baik. Jadi kan kalau di dalam Nah, konteks ternyata sini, kata amutu itu masa akan datang. Itu yang fiilnya fiil amutu yang mudhari. di mana ini Ustaz Sugi di mana yang ada kata amutu tadi di dalam surat ke Al-Anbiya ya, Al-Maidah ya. Nah, kalau di sini tadi yang sampai sekarang belum terjawab itu, ini nantilah surat Al-Zukhruf 61 itu nanti. Karena di sini saya sangat ini belum terjawab ini tentang 1931 ini, Maryam 1931 ini. Tadi dikatakan Apa tuh, Pak?
bahwa Ini ada anunya nih. Apa tuh? Ada Silakan, pakarnya silakan. Al-Quran. Silakan. Sebenarnya menurut Pak Rizal, Apa ini tuh? Isa ini diangkat dalam keadaan wafat atau dalam keadaan hidup. Monggo Pak Rizal, ini yang mengajar di sini. Silakan Pak Rizal. Eh, Dia menghadapi Samuel. Dia Itu kata angkat, ya. Mutawafika itu loh. Di dalam Ayat berapa tuh lupa saya. Bentar, bentar saya sapa dulu anggota saya. Mbak Yanti, Mbak Yanti Yazid. Speak Mbak Yanti. Mbak Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ji. Masih ke ruangan Mbak Yanti, masih ke ruangan alasan ini ada Pak Al, ada Pak Iman, saya ada sebentar sini perlu ya, nunggu kawan yang lain. Masuk ke ruangan break di situ. Bang Sugi bantu Mbak Yanti, Bang Sugi. Ya Pak Ji. Oke. Oke Pak Ji. Ya. Oh, udah nih kelar nih, dapat ininya. Kayaknya Akhil Laude belum sampai beres bacanya nih. yang mana? Yang mana? Sebentar. Nanti beres Ukti Yanti masuk ke roomnya Ustadz Rizal, hamba jelasin. Udah masuk. Belum ya? Bentar, saya pindah ke sana Bu ya. Ustadz Rizal Al-Hasani. Udah diterima Bu. Udah diterima tuh Bu. Satu lagi, Rain. Mulyana Abdullah, Mulyana Abdullah. Mulai dulu masuk ke ruang saya deh. Tuh masuk ke ruang saya semuanya. Ini klik aja Bu linknya itu yang dapat. Tuh ruang saya semua tuh. Sebentar. Mbak, maksudnya tunggu apa sini ya? Tunggu Iya, apa kita iya. di sini ya? Pak Ustadz sebentar dulu Pak Ustadz, ini ada ini masalah dia. Coba ulangin lagi Pak D tadi ngomong apa Kan ini? ada Sahabat TV. masalah, ada hilaf. Hilafi ya. Mutawafika, kata Iya, Mutawafika. Maaf mau tanya nih di sana sudah masuk waktu maghrib belum ya? Iya, saya masuk maghrib nih, maghrib dulu saya. Sebaiknya kita sholat maghrib dulu. Ya tafadhol maghrib Iya. dulu, maghrib. Oke, Pak Sugi, ayat berapa kemarin Mutawafika tuh Pak Sugi? Itu berapa tadi? Surat 5 117. 5:117 ya. Iya. Itu ada hubungannya Oke. dengan surat 5 116 itu. 5 Tadi yang Pak D bilang tadi apa Pak D? Iya. Ya, nah itu tafadhol pada sholat dulu, hamba Iya, jelasin. silakan. Sholat dulu ya. Sebentar Pak D kalau masih ada. Baik. Maksudnya catat alamat nomor ayat maksudnya nanti situ saya. Iya, silakan. Ya Pak D. Ya, Ustaz Sugi, pamit dulu ya. Mohon maaf. Iya, dulu ya. iya. Saya kami dulu saya Kita ke ruang sambung saya dulu lagi. sebentar ya. Pak D, Ya, alamat ini Assalamualaikum. Azurut. Itu Azukhruf Apa, Pak? 61, Azuruf Azukhruf ayat 61. 61. Sata semua pesannya ya, saya ke dalam ruang saya sebentar ya. Ya, Azuruf 61 itulah yang sebagai kunci apakah benar dia turun atau tidak. Kalau bisa menjelaskan apa maksud dari Isa sebagai pertanda akan datangnya kiamat itu. Itu selesai sebenarnya kalau tahu itu. Iya. Nanti hamba jelasin juga soal tafsir komplit soal dari apa? Ya Hamka. Iya Hamka. Ini udah dapet ini. Oke, saya sholat dulu. Nah, tafadhol. Tapi kita sebelum hamba jelasin, Ustadz Rizal dulu nggak ini soal Nanti Nabi. aja nanti tunggu Bang Laude. Iya. Slayer. Soalnya gini ya. Lagian ngapain tadi dipancing-pancing itu kan akhirnya terjadi perdebatan sendiri. Siapa sih itu? Itu si Slayer itu ngapain dipancing-pancing kayak gitu tadi itu. Nggak ada gunanya sebenarnya itu dibahas. Ini bentar lagi lulus, bentar lagi lulus, Ustadz. Bentar lagi lulus. Nanti lulus. Nanti lulus bentar lagi. Sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Udah jelas loh ini. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Itu dan ikutilah aku. Ya, Inilah bukan jalan itu Soalnya, perbedaannya. soalnya. Bukan itu intinya. Ini yang jawab Pak D. Iya. Iya, bukan itu permasalahannya dari awal. Enggak, Saya tahu. artinya ini kan bukan kekal dia. Kan maksudnya ini tanda Ya. hari kiamat dia datang. Dengerin dulu perbedaannya. Perbedaannya adalah Pak Laude ada di sini, Kristen di sini ada nggak? Ada. Enggak. Tapi udahlah. Karena Enggak. di YouTube juga memang sudah ada sih banyak serangan dari Kristen. Menurut Ustadz kamu bahwa Nabi Isa itu nggak diangkat sama badannya. Ada juga yang mengatakan diangkat hidup-hidup. Pak Laude bertahan. Hanya rohaninya yang diangkat, rohnya. Saya tanya fisiknya di mana, nggak bisa nerangin juga, diputar-putar juga. Terus bergeser. Nah, itu intinya nggak ada. Cuman itu permasalahannya di situ aja tadi. Itu loh. Akhirnya melebar gitu loh. Ya, Rion. Yo X. Kalau Nah, mau itu. ini Iya. pindah Ini hamba rumahnya takutnya ada. pengen tahu bercokol di mana gitu ayat-ayatnya soal Nabi Isa sudah wafat itu bercokol di mana aja, kan keluar semua tuh jadinya tuh.
Kalau menurut Al-Quran kan Nabi Isa masih hidup. Nah, Tapi akan menurut diwafatkan. menurut beliau ini malah Al-Quran itu bilangnya Nabi Isa udah wafat. Ya itu masalahnya. Lah ini apa hubungan sama yang dia bilang surat 5 ayat 17 ini artinya ini, sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, katakanlah Muhammad. Bukan ke situ jawabannya. Ini yang ditanya tadi. Apa hubungannya coba? Coba ayat-ayatnya apa aja, Un? Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibnu Assalamualaikum. Ishaq. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Budi. Surat apa ini? Enggak, ini Bang Andi. Andi. Iya, iya. Ini saya kayaknya agak curiga nih sama ini. Enggak ada. Enggak. Itu teman saya itu. Teman saya lama ini. Laude. Iya. Enggak, teman saya itu enggak. Enggak, bukannya Ahmadi dia. Enggak. Bukan. Malah kontra sama Ahmadiyah. Oh, enggak, saya takutnya itu. Soalnya dia nggak mau menggunakan tafsir juga kan kemarin. Tapi lama kelamaan kan dulu iya bagus, tuh sekarang kok baru ketemu, udah lama hilang, ada 7 bulanan lah baru nongol, kok ada makan perkembangan yang signifikan yang begitu berbeda dengan pada umumnya. Nah ini mau diluruskan juga sih. Iya, takutnya dia pengaruh dari ayat dalil Ahmadi gitu loh, Bang. Soalnya Ahmadi itu nggak percaya dengan tafsir, Bang. Tafsir Jalalain Amarot. Dia ngebar ke apa Ustaz Hamka, cuma nggak sampai finish. Nanti ada finishnya itu Ustaz Hamka. Nah, habis ini kita pindah ke room lain aja, jangan di sini. Bahas itu. Iya betul, jangan deh. Setuju Bang Andi. Nanti dengar orang enak. Kalau perlu di roomnya Ustaz Rizal aja pindah bentar 1 jam lah. Enggak apa-apa. Iya. Soalnya saya agak dari tadi saya dengerin kok ini anak larinya ke sini gitu. Bang Andi kalau boleh kasih usul ya. Mending di room Hebrew. Kalau room Hebrew kan jarang ada orang masuk. Nah, mending room Hebrew juga boleh tuh. Room Hebrew aja, room Hebrew. Oke. Aman tuh di situ. Ustaz Rizal aman, ada dosen saya di situ. Ustaz Rizal juga ini apa namanya? Antusias untuk ikut menjelaskan. Ustaz Rizal juga ikut nanti. Iya. Ini kenapa Bang Andi kenapa beliau makin kuat itu karena Gus Betik memperkuat. Gus Betik itu pun berkeyakinan begitu. Lah ini dia nih. Nanti saya akan bicara terbuka semua di sana. Kita bicara terbuka sesuai akademik ya. Ada dua ustadz di YouTube yang mulai membahas ini gitu. Mulai membahas itu. Makanya, itu Gus Betik itu sampai part 10 bahas ginian loh. Sampai 10 part. 10 konten. Makanya kita nanti bahas di ruangan lain. Kita akan buka-bukaan semua di sana. Siapa mereka? Gitu loh. Iya, betul. Biar saya juga nggak curiga gitu, Bang. Enggak, saya akan buka. Pak Laude kan teman saya juga. Insya Allah saya akan hipnotis dia terbuka apa adanya. Siap. Ya, iya itu bagus lah kalau saya kebuka. Yang saya takut cuma itu doang, Bang. Saya jujur aja. Saya gini, Bang Budi, kalau Pak Laude ini orang lama, sama saya juga satu organisasi soalnya. Oh. Pak Laude ini. Nggak, saya takutnya gini, Bang. Ada satu organisasi sama kita, nggak tahu jadi ikut pengajian tempat lain. Ya, makanya dulu. Kita kan nggak tahu, masa tiap hari ya, gitu bahkan sama dia. Justru itu mau dipertanyakan nanti. Sambung lagi abis. Dulu ada tempat satu pondok nih, Bang. Ya. Nah, tuh kok lama-lama sholatnya kagak nih, Bang. Nah, tuhnya dimasukkan satu-satu, Bang. Ya, kita kan nggak bisa menjamin perkembangan manusia ya. Jadi, ya kalau masih belum terlalu jauh mungkin bisa disentil kembali ke jalan yang lurus menurut kata selayar tadi gitu. Betul. Kalau NII saya apal bener saya. Apal banget kalau NII itu. Iya. Saya kenal baik sama ini apa namanya Panji Gumilang, si Habu Totok gitu. Pernah jadi pimpinan satu saya. Itu apa ngomong-ngong Bang Budi? Jangan di sini dijelaskan Iya, nanti. Jangan diomongin di situ Jangan diomongin di sini. Saya pakai kode, Bang. Pakai kode itu. Ntar Bang Andi yang sekarang intinya gini ya. Banyak sekarang orang itu nongol di muka bumi ini. Ya, baik dia sarjana maupun enggak, seakan-akan itu lebih pintar daripada nabi, lebih pintar daripada sahabat, lebih pintar daripada alim ulama, lebih pintar pada ahli tafsir. Oh iya, mereka punya, nah itu dia. Tadi yang saya tidak suka itu dia menuduh umat Islam ini memelintir-melintir ayat Al-Quran itu loh, merubah-rubah itu nggak cocok itu, jangan sampai seperti itulah. Gitu loh. Mana sih bisa orangnya kalau deh? Tidak sepahaman, jangan sampai kita menuduh
Itu bahaya, jangan. Mana sih? Kalau dia udah nggak ada ya? Sholat. Masih ada terdaftar di sini. Kita tengok dulu ya. Betul, itu yang masalahnya tuh Ustaz Sugi. Ada. Masih ada Sobat TV. Mana dia? Ada, masih ada di mute-nya. Sholat. Boleh kita beda pandangan, tapi jangan menuduh sesama muslim berani merubah-rubah ayat Al-Quran, itu bahaya. Itu dia, makanya saya ngambil besar kesimpulan anunya. itu. Kalau tidak terbukti, kalau andaikan dia suruh buktikan gimana? Kan susah nanti. Tuduhan yang sangat keji, tidak boleh seperti itu. Dibahas di ruang Hebrew aja, Ustaz Sigi. Takutnya Dibahas di masuknya ruang ke Hebrew. ini lagi ke Kita kitabnya ke ruang Hebrew, Al-Halaj. nah. Jangan dibahas di sini. Udah deh. Hebrew berarti nih ya. Sasugi ikut. Insya Allah. Iya lah. Mau nanya Ustadz Sugi. Halo, gimana Ustaz? Iya. Apakah itu berpengaruh pada syahadatnya Muslim secara keseluruhan sih Pak Sugi? Oh, enggak. Enggak ya. Jadi berbeda pendapat juga nggak apa-apa sih sebetulnya kan? Apa, enggak masalah. Cuma akan menjadi berbahaya karena telah berisi fitnah. Statementnya tadi ya, Pak. Iya, itu fitnah gitu loh. Iya, memang statement tadi saya nggak setuju kalau Ya, itu. karena tidak ada orang Islam, apalagi para ulama, sebodoh-bodohnya ulama, tidak mungkin berani dia merubah ayat Al-Quran. Iya. Ada kepentingan juga. Tidak mungkin, umat Islam tidak punya kepentingan terhadap Al-Quran, tidak. Apalagi melibatkan instansi tadi kan, Ustadz Mungkin Sugi. dalam masalah pemahaman silakan berbeda. Tapi jangan dikatakan ketika kita berbeda pemahaman itu merubah. Jangan seperti itu. Gitu loh, jangan. Tidak boleh seperti itu. Ini perbedaan udah prinsipil tadi, ini harus diluruskan. Bang Hadi menambahkan, mungkin prinsipil betul Bang Hadi. Karena pentingnya begini, kalau gitu benar Nabi Isa datang, katakanlah begitu seperti yang kita pahami, kita hampir mirip dengan umat sebelah, dengan Oten gitu. Tapi misalkan kita ambil, ternyata Nabi Isa tidak datang, maka sebetulnya itu lebih mempertegas bahwa Islam punya pandangan sendiri, tidak sama kayak Oten gitu loh Bang. Dan terlepas dari dongeng-dongeng Israeliat tadi yang dia singgung kan gitu. Ya udah nanti pokoknya nanti semua punya hak untuk bicara di sebelah. Di ruang gitu. Tunggu beliau dulu. Cuma tambahan sedikit aja. Ada konsekuensinya soalnya Bang Andi. Iya betul. Yang penting kita tidak perlu menyerang pribadi. Kita bicara sesuai ilmu saja. Iya, ini soalnya sama muslim loh Ivan Pula. Ya, hati-hati dalam bicara itu hati-hati. Nah, kalau Nabi Isa itu tidak turun, lalu apa maksudnya dengan ayat yang berbunyi wa inna fil ilmi lisaati ala tamtaruna biha ala tamtaruna biha wa tabiuni hatta siratul mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Ini maksudnya apa? Apa tuh? Kalau dia tidak turun kembali. Mau dibatalkan ayat ini? Al-Juhruf 61 udah lihat betul Pak D. Udah. Mana Pak Lode? Udah sholat belum Pak Lode? Dibuka mute-nya Pak Lode. Pak Lode kan sekampung saya, dia Sulawesi Tenggara dia. Belum selesai. Spiritnya lama. Udah saya tinggal dulu sebentar ya. Mana? Siap. Tinggal kalau misal camping air dah euy. Oh gitu. Oh untuk campingnya siap. Gelamar camping. Oh gelamar. Hotel Cimahi ini turun air kemarin kan jalan. Hah? Masa? Itu cakep
Udah lama banget. Lama banget. Bandung yang jalan 10, yang cantik 8. Bandung. Cuma masalahnya baju yang kamu itu banyak, yang miskin banyak, makanya tetap buang lagi. Ke Jogja apa ya? Aku sih mau aja. Ceweknya mau apa enggak? Jujur aja. Kalau ceweknya mau enggak? Kalau itu mau, anak mau apa? Baca di laptop apa nawarin ini saya jadi biasa. Mana tuh? Ini enggak di Enggak. Emang ngomong apa orang enggak ada? Bukan, ini apa namanya kalau noise-nya. Cuma kalau earphone ini mah enggak ada. Ini ngapain ini? Apa tuh? Oh, lagi pada mandi. Glamping nggak ada. Oh, Cihanut. Masa? Maribaya. Maribaya we, Maribaya. Udah Maribaya sah. Maribaya. Masa? Nanti kita kan gini, Ciater tuh paling ini, paling PW udah inilah, akomodasi udah paling aman tuh Ciater. Enggak, kan gini posisinya gini, apa namanya? Misalnya udah pasti tanggalnya 2 bulan sebelum itu udah booking. Itu dasar udah clear, udah kelar gitu. Nanti udah dua booking aja dulu, jadi nggak jadi mah urusan ntar. Booking aja dulu. Nah, baru pendataan yang ikut siapa aja. Yang ikut udah fix, baru transportasi, sah, bis. Insya Allah tahun depan. Kaget ya. Nah itu gini ya, gini posisinya tuh gini kan udah gini kalau misalnya iuran jamaah hidup, iuran menara siar hidup. Insya Allah yang di luar kota bisa dibiayain gitu loh. Yang di luar kota, Bandung panitia, luar kota tinggal perorangannya yang ngakomodir transportasi. Target tuh siapa aja? Stasugi, Burunda Zuma datang kan. Wih, buset, masya Allah. Itu aja. Tata insya Allah pasti ikut, insya Allah pasti ke bawah itu. Pokoknya yang Jawa mah udah aman, yang darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok biasanya tidak ada tanda-tanda kehidupan ini pada kemana ini? Sholat Isya ya? Sholat maghrib. Maghrib. Di ujung Jawa Barat baru nyampe maghrib. Sampai di mana Kores? Kok di ujung Jawa Barat? Ujung Kulon. Tengah-tengah Jawa Barat dong, di Bandung. Nih. Oh, sudah nyampe Bandung. Alhamdulillah. Udah, Kang Igal. Gimana perjalanannya menyenangkan?
Hamba Damai Sentosa, Pak Zul, kasihan kakinya beku. Damai sejahtera, ya. Pak Zul, makanya Terus Pak Zul gimana udah itu sama siapa saja? Nam? Ada Sama siapa aja? saja? Sama siapa Nah. saja ke Bandung? Sama Pak Zul toh. Cuma di sini rame nih mujahidinnya. Di situ ngumpul lagi kayak dulu ya. Wah, pengen Adi Mas, kumpul lagi. Adeni, Ya. Ua, Ahian, nah kan Ya. mujahid semua Ini nih. sekarang di markas Bandung di rumahnya Bang Yan ya. Nggak jadi, nggak boleh, ada yang COVID jadinya di hotel. Masya Allah, ada COVID di Bandung. Iya, ponakannya Oh. Ahian kena Kang Igel. Waduh, oh gitu. Jadi ini ngumpul di hotel ya. Nah, Iya. Ngevlog dong, ngevlog, bikin konten, streaming. gimana caranya? Subscriber masih 400. Ya di sini aja nanti kan banyak yang nge-live kan. Di sini Di Zoom. Kayak kemarin dulu di tempat Pak Jul. 12 orang itu kan streaming di Zoom kan, di live kan. nanti dulu videonya aja dikumpulin dulu. Kang Igel. Iya. Jangan nakal Kores ya, jangan nakal. Enggak Nanti lah, kalau nggak yang hijrah. nangis Ngapain minta nakal? balon, kasihan Pak Dizul. Itu paling ganteng, Ustadz paling ganteng satu Jawa tuh Ustadz Tahta. Kang Igel siap-siap tahun depan habis lebaran ya. Habis lebaran kenapa? Habis lebaran kumpul Bandung. Insya Allah, mudah-mudahan terlaksana. Amin, ya. Amin. Pengen. Allahumma amin. Ya, Iya. mudah-mudahan terlaksana. Mudah-mudahan dimudahkan lah. Mudah-mudahan Ini dimudahkan tolong rezeki. Slayer bantuin Ibu Yanti ini masukin ke ruangnya Ibu apa? Pak Nggak Rizal. bisa, mesti PC. Ustisonya gitu. PC. Caranya gimana? Partisipan. Terus? Bukan ke breakout room. Udah ke breakout room. Terus lihat ada nama-namanya kan? Nah, itu di sebelah kanan, Udah, Bu, diterima Bu. Udah Bu, Nah, itu terima udah Bu. ada. Alhamdulillah. Terima Bu Yanti, diterima. Ini keluar Bu masuk Yanti terus, tadi Bu Yanti. bilangnya mau sholat asar Di mana di dia? Dubai. Oh, di Dubai. Saya tolong baksonya, Mbak Sugi, saya tolong dipindah ke room Taman Surga. Bentar ya. Caranya minum kopi itu dulu, cyanida. Kopi cyanida, Masya Allah. Mau, boleh kalau bersama Mbak Sugi, boleh, mau saya. Sampai deh ke sana. Ora sudi. Asal kopinya Mbak Sugi dulu yang duluan, baru saya ikut ngopi. Ora sudi baksonya. Ora sudi. Mau kan Mas, bibang aja dong. Ora urus itu basa Jawane sak Kalau karep. kono sing arep mate ngajak-ajak udah. Tuh, sapa Mbak? Aja omong horor ngono ki lah. Ngeri, aja omong ngono kuwi lah. Karena nek malaikat liwat piye terusan? Malaikat juru Cara itu pati. Gara-gara baksonya iki. Marang siro. Abang pun aneh-aneh ada rom taman. Enggak ada. Malaikat arep Iya, tadi di room tadarus kan itu yang bilang Bos Habil, ada room Taman Surga enggak? Aku mau ke sana. Ya sudah, ya aku mau dipindah juga kalau ada roomnya, room Taman Surga. Coba deh buat room yang ini, yang ada masasnya, ada mandi sauna. Bisa nggak ada nggak di sini ya? Apa itu? Capek-capek yang debater masuk ke room itu dimasas. Oh gitu. Tulisannya Masasnya lewat room apa santai, itu? bisa masas. Itu bayangin aja gitu. Terus dipijitnya pakai apa? Pakai chat gitu. Pakai Bluetooth. Jadi kita kasih rom lagi, rom mesek gitu ya. Iya, jadi kan capek-capek yang ngantuk-ngantuk, situ boleh. Nah, ada yang bersedia jadi anunya enggak, maksudnya yang apa ngordinir yang ngehandle itu ada enggak gitu loh. Maksudnya kali.
bikin room Buat training banyak-banyak copet, juga nggak kepake. masukin ke room saya training nyopet gitu ya. Saya ajarin. Mana Bang J? Bang J seru tuh Bang J. Iya, pandai tuh kemarin main Mana seru, sulapnya. Keren kemarin main sulapnya. Cepet banget tangannya status dia. Bisa Ada gitu. sulap. Aduh, ketinggalan nggak tahu saya. Tapi di Nggak room tahu kamu, saya. di room apa kemarin tuh kan ada kamu di situ. Mana? Tidur Bang Asbi. Orang Nggak di room tahu, kamu Mbak, kok aku. waktu itu kok. Nggak tahu, bener aku nggak Di tahu kalau room ada sulap. Tadarus ya kalau nggak salah. Jam berapa? Kalau lepas sisa mungkin out aku. Kita kemarin. Kan kamu bisa ketemu sama Slayer. Kan di Bandung Slayer. Kan di Bandung. Kenapa? Kalau make Ya Bang J. kalau tele-tele piye wong ki wong? Masa? Bang J di Bandung? Bang J di Bandung? Mau naik ya? Tele piye, Mbah? Mau naik ya 14 ya. Wah, udah aja apa bagus itu prospek itu. Iya baru satu itu yang 14. Kemarin Oh, ini. kemarin hancur. Kang Igel, Kang SAS Igel. piro SAS. SAS sih rata-rata di atas 15. Nah kan mulai menyusul. Iya ya Kores, apa Kores? Mak, coba patungan ini lafaz atau ayat ya? Ayat Al-Qur'an yang disukai apa? Maksudnya apa ini? Kayak gini. Aku Kayak surah Al-Ikhlas. ya. Jangan atuh udah pada tahu itu mah. Kayak gini. Laqad kafarul ladzina qalu. Saya itu sukanya Itu untuk apa? Maksudnya gimana sih maksudnya ini Kores? surah apa yang ayat apa yang disukai gitu loh. Iya. Surat Ikhlas. ayat ya? Ayat apa yang disukai? Iya. Iya, kayak gini kayak laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu benu Maryam. Nah, kan itu hamba favorit saat ini. Ada lagi Kang Igel punya apa? Punya tapi lupa. Yang ingat aku. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tu bukan. Yang tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Aku yang paling suka ini, dzikrillah Bang. tatma'innul qulub itu. Aku yang paling kusuka ini Bang Slayer. Mana? Ya ayyuhal insan ma ghuraka bi rabbikal karim. Apa itu? Enak Hai manusia, mengapa kamu ingkar terhadap Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dalam keadaan seimbang? Sakti, mana apa ya hamba catat. Oh ada Kores aku, ada Kores. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu aja udah. Panjang. Nah itu kan satu ada kaitannya gitu loh. Itu serangkai. Kalau yang Nggak- pendek gampang ini nih. Ya sih. Ini bukan. Umum Ini. bukmun yung fahum la yarji'un. Bukan Ada itu lagi yang pendek. Kores, ada lagi saya. Fa in Yang paling- tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu Akbar. Baca sudah. Allah. Enak tapi Jam- panjang, susah ngapalinnya hamba. Yang paling pendek ini, yang paling pendek. Pada mulanya adalah firman, karena firman adalah sia. Tuh pendek. Kacang tuh. coklat, kacau. Ini ayat yang Bible yang paling kusuka itu ini. Datanglah Yeskiel firman yang Tuhan jelas. kepadaku. Hei anak manusia, Kayak lagunya ada Maria. seorang perempuan muda Kepada aku bercerita tentang deritamu. di sana susunya Oh, di iya. jama-jama. Sakit Ada yang kau peperangan alami tak jua terobati. Aduh, rusak. Satu-satu dong. Itu lagunya Rusak Basuki itu. bagus tuh. Itu kayak Bimbo itu yang Maria, itu Bunda Maria. Akhirnya Tuhan pun memanggilmu, tuh kan?
Bunda Maria mamanya Yesus dipanggil juga sama Tuhan. Inilah yang Holy bah. itu Apa yang ayo sudah holy pertolongan bah? tuh apa ya? Nama sudah pertolongan. Kau suka jakar kuda. Aduh, nggak bisa. Hey, Nggak bisa. Sensor, sensor. Jaja Nasrullah. Kenapa yang hancur buah pelirnya dilarang? Ini kalau Kores mau ayat yang sangar, ayat yang ngeri ini Kores. Wa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la Bang, sebentar keluar dulu, yastaqdimun. Bang. Sebentar ya. Saya keluar dulu. Yang hancur buah pelirnya dilarang masuk cium. Waduh. Ini ayatnya brutal. Kalau Biblos ini nggak bisa dibawain. Ini malam Senin apa yang keluar YSKL semua ini. Kidung Agung dong, Kidung Agung 7. Ada dua anak manusia, mereka Di share bersembunyi di Kores, coba share screen Kidung Agung. Kidung Agung 7. Engkau bagaikan pohon kurma. Buah dadamu adalah gugusannya. Gugusannya Aku ingin memanjat, ingin memanjat pohon kurma itu. dan memetik. Remas-remas. Weh. Sakti kan Kidung Agung 7. Aduh, ini ada yang di bawah 18 tahun nggak ini? Nggak. Nggak boleh itu, Mbak. Nggak boleh. Kidung Agung. Akhirnya Tuhan pun memanggilmu, oh Maria. Betapa indah. Nah ini yang bacakan baksonya ini, cocok ini baksonya bacakan Mbak. Apa tuh? Nah ini, bacakan keras-keras Mbak. Yang mana? Sambil seperti baca puisi ya. Yang nomor berapa? Dari Semua. pertama. Semua, dari pertama. Ya, baca puisi Mbak. Kurang besar ya? Udah segitu besar. Di zoom. Nah ini udah. Nah, ya. Betapa indahnya langkah-langkahmu. Dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan. Karya tangan seniman, pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur, perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar kijang. Mana dia? Alah hilang. Dia sudah baca. Apa yang stop itu? Astagfirullah Robbal Sadis banget itu ayat itu. Oh, belum selesai itu. Minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a. Lanjut Mbak, saya suka. Sadis sekali ya itu ya. Kok Lanjut Kores, tampilkan lagi Kores. Nggak bisa, itirof aja, itirof baru bisa. Itirof. Itiraf gimana Kores? Bentar. Itirof itu begini. Ilahi, Syair aku nawas ya. Firdausi. Di ahla wala aqwa alam nadir jahimi. Ini dipadusin nih suara. Wakfir zunubi wa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sudah, saya ingin baksonya bacakan terusannya tadi. Ayo. Mana? Itu. Iya. Itu apa? Mana?
Itu doanya siapa ya doanya? Bimis lu adatir limari. Itu syair Abu Nawas, Bang. Syair Abu Nawas. Ah, Abu Nawas ya. Oh, syair Abu Nawas ya. Itu judulnya Menipu Tuhan. Ya. Ini. Wabatang. Ya, betul-betul pun ya. Uri naki. Aduh susah gimana itu? Fahab Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Wah, mantap. Kuliah. Itu Amsal berapa sih? Apa itu? Amsal. Amsal apa? Amsal 7, Amsal 7 18 19. Oh, hafal Bang Adi ya. Saya paling hafal itu Kitin 57A, saya paling hafal. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Kantong kemenyan di bawahnya. Kalau Al-Quran isinya kayak gini. Mas Hasbi. Ya, siap. Kok ada bedilan? Ada apa, Dek? Kok tembak-tembakan? Ada apa, Dek? Panggil nama saya, Dek. Gak boleh ya? Boleh, kangen ya? Sinilah, datang ke rumah. Dikasih apa? Tak kasih tutorial editor kain master. Yang bener. Bener lah. Saya masih di sini. Lihat nih. Gimana? Kamu lagi panen non enceng gondo ya? Oh, bukan. Ini godong jeruk namanya. Godong jeruk untuk apa? Wah, itu butuh itu di sini, kirim 5 kilo yang nyangkut itu. Ini nanti untuk bumbu mie sedap. Nah, oh, sini butuh non sekilo piro non? Nggih sambal pecel iku, pas iku. Ini enggak dijual di sini. Lah. Beli. Enggak dijual. Kok beli? Ya wes minta. Enggak boleh, ini dijual. Pelit. Loh, piye to? La ilaha illallah. Pak Sugi. Ulangan 23 ayat 1 sampai 25. Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Ini orang yang bersunat Pak Sugi. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Yang lain pada kemana ini? Ya Tuhan, aku tidak layak di surgamu. Yasin. Jauh. Juga tidak mau. Non gelem kuwi non nggih sambel betul gawe butuh kuwi non. Moro melek sawi ya, Nek. Tulan norene nyangking lah. Mau sahur utangnya ya? Burung bayar utang wonge. Burung disaur maksudnya. Wah, lagi. Aku ra ndek dhuwit lho, Wisan. Kapok ditagih utang deh. Syukur. Aku lek ra ndek dhuwit gampang nagih utang. Tenan gampang. Suwi. Terong minggu ya.
gampang lek ra duwe duit tak tagih. Jarine ngono. Wedhuse didol sikile loro mburi tok. Eman ngedal wedhus. Iki tanggal piro toh? Ini tanggal 24. 24 atau 25 ya? Mbak Sugi. Hai. Yang kemarin katanya mau donasi ke Andre itu jadi enggak? Udah. Oh, sudah. Kan udah aku kirim itu. Oh ya wes. 500 itu kan. Itu langsung ke Andre-nya. Iya langsung. Oh ya wes anu. Tapi nek urung. Dibelikan tabung. Tapi nek urung tak nyaru utang sik. Andre mualaf ya? Iya. Pergajian telung juta ya. Lah, nggarai mek gur oleh duit non bulan iki mek gur oleh piro, Mbah? 2,5 juta. Mek gur oleh sakmono wi. 2 juta. Perkarane wingi tak nggih wingi, bapakku enggak enek wingi. Wingi kan wis tersita. Iya, engko tak ubene wet ngono, jane ya oleh. Lah awakmu apa ora mlaku nah iku anu? Urung. Mlaku yo non yo. Gelem no nang kota Paranono. Tak apa jenenge? Elek kan. Yo. Bu Wahyu ora gelem? Cek urung wis wayahe jane, tapi rong kulangan lho, Mbah. Nek moro nang toko enggak nggawa barang kan mek kur narik tok kan. Iya ya, engko mandek malian. Yo, lek narik kudu karo awakmu. Nah iya, makane sepisan ae engko bareng ngono nek engko tempo sebulan lagi engko nek wis seruh kan engko Paranono, gelem. Sembarang. Kota enek antara 50 sampai 100 toko kira-kira aku gak ngitung. Kopi. Mbah aku mau nggih thumbnail 2 master sangar, Mbah. Iya. Soangar thumbnail 2 master saya yo. Tolong. Bagus. Aku mbok di kayak channel sing monetes. Ono yang aku channelku mbok jaluk. Aku yang gawe iki lho, Mbah. Sapa? Dari Dayak ngajar meme koclok. Kapan? Aku debat 8 bulan yang lalu kan tak upload nang 2 master nih. Alhamdulillah. Pak Sugi, hari ini nggak ada jadwal ya? Borong enek nunggu kapir-kapir ini. Ije pembaptisan nih mau. Aduh, jaring aku elek arep live wae. Nggih, soalnya mboten enten sing reklam mboten mantun kula ngetos. Operasionale kathah mergi ngene kok. Mantap iki. Sangar ya. Thumbnailnya suangar ya. Tadi kan menyediakan. Nggih. Aku enggak pandai. Gue thumbnail. Tak viral nih jenenge MKC meme koclok, bah meme koclok. Ada Ustadz Laudi. Assalamualaikum Laudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat saja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Channelnya gimana tuh? Perkembangan channelnya sekarang sudah berapa subscriber dan apakah sudah monetize? Sudah monetize, cuman saya jarang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya ikut bergembira ini. Alhamdulillah. Ya. Sudah sih, cuman saya juga jarang aktif di Aduh lah itu yang harus mungkin harus lebih fokus lagi katakanlah kalau nggak bisa 1 hari sekali seminggu 3 kali lah upload gitu.
Iya sih benar. Iya. Sahabat TV berapa subscriber sekarang? Sekarang berapa ya? 1000 lebih, masih 1000 lebih. 1000 lebih. Model streaming aja kayak Goldian, kayak siapa Riva sekarang kan? Iya. Bagus juga itu. Kalau nggak panjang nggak apa-apa. Katakanlah kalau mereka katakanlah streaming sejam 2 jam bahkan 3 jam nggak perlu panjang-panjang juga sih. 3 jam. Mungkin 10-20 menit itu sudah Iya. apa? Yang Untuk penting eksis ada aja lah ya, maksudnya. eksis aja ya. Nah, Baik, iya. Ustaz. Baik. Nanti kalau nggak ada teman mungkin nggak ada teman yang tidak streaming kirim linknya aja ke WhatsApp, mungkin ke saya, ke Mbak Suki, ke siapa yang itu nggak apa-apa. Iya, Kita ikut masuk meramaikan juga. Iya. Baik Ustaz. Iya. Iya. Biar maksudnya itu biar Ya. Ya baik, ini apa nih Ustaz? apalagi kan sudah monetes. Iya. Udah monetis, cuman pinnya belum datang Nah, nih. kan? Lagi nunggu pin. Nggak masalah, iya. Iya. Nah, Iya Ustaz. kalau masalah pin itu kan 2 sampai 4 minggu kan. Nah setelah tempo 4 minggu belum datang katakanlah 5 minggu ya, 1 bulan lebih seminggu, 1 bulan lebih 2 minggu. Kalau belum datang kita yang harus rajin ke kantor pos. Memang kayak gitu. Gitu. Ini udah Iya, lama tanyakan nih. saja. Tanyakan saja. Adakah kiriman pin AdSense atas nama ini channel ini gitu kan? Oh iya ada, ini gitu kan. Kayak pos ya. Pak posnya itu kadang lamban juga, harus dijemput ke kantor pos gitu. Saya udah berapa bulan ini udah monetis, cuman Berapa? belum datang nih. Semenjak monetes itu kan ada email kan, pemberitahuannya itu 2 sampai 4 minggu kan, sudah melebihi itu kan. Sudah. Nah, tengok aja ke kantor pos. Oh, Kantor pos kecamatan mungkin, kantor pos terdekat. bukan harus nunggu $10 ya Ustaz ya? Baru datang pin. Itu gimana ya, lupa aku. Iya. Itu kalau pencairan Oh, $100. $10 itu $10 setelah $10 itu nanti kita kirim rekening. Oh, Kirim rekening kan, terus nanti kita dikirimi rupiah sejumlah 3 digit angka ya, di bawah 1000. Katakanlah 675. Lah itu 3 angka itu untuk verifikasi. Itu memastikan dari pihak YouTube itu untuk memastikan bahwasanya nomor rekening itu benar-benar nomor rekening Anda kayak gitu. Oh gitu. Itu yang mungkin yang harus nunggu $10 itu yang nanti setelah PIN itu untuk rekeningnya kali. Iya. Lupa juga. Berarti nggak harus nunggu $10 baru pin datang ya? Berarti saya harus ngecek di YouTube-nya nih, harus ngecek di kantor pos kalau, ya? Nah, kalau sudah 4 minggu lebih semenjak ada email pemberitahuan PIN itu kita sering-sering rajin-rajin tengok ke aja kantor pos. Iya. Baik Ustaz, saya akan coba ke kantor pos. Sudah. Saya pikir harus nunggu $10 dulu. Baik Ustaz, saya cek nanti ke kantor pos kalau saya ada waktu. Iya. Baik. Terkadang sudah nyampe, tetapi dari pihak posnya itu lambat gitu. Iya. Kita yang harus lebih aktif gitu. Iya. Dulu itu pengalaman saya dulu seperti itu. Pak Laude udah ada tuh. Iya, udah ada. Nah, ini masih mau membahas yang tadi nih. Dia harus pindah room dulu. Oh, ya harus pindahin room, harusnya pindahin di room dulu biar room Hebrew aja, Hebrew boleh. Apa ya? Ini soalnya enaknya gini loh, enaknya nih kayaknya lepas Isya deh. Kayaknya kan panjang tuh waktunya gitu. Nanti kita udah ngomong sebentar, udah masuk Isya lagi gitu kan. Ya udah, tunggu Isya lagi aja. Ini gini kita ngobrol-ngobrol santai aja lah gitu ya. Mau santai. Oke. Gitu. Ya silakan yang lain nih, saya mau menyimak nih ilmunya nih Ustaz dari Ustaz nih, silakan. Saya simak dulu nih. Maaf nih jarang eksis juga saya, maklum ini. Ya jadi gini. Begini Pak Laude. Nah, menurut buku Tatang Sutarman itu, orang yang hancur biji pelirnya itu nggak boleh masuk jemaah Tuhan. Bait Allah itu. Itu di Al-Quran ada nggak? Di Bible ada. Oh, di Bible. Di Al-Quran nggak ada. Syukurlah itu nggak ada di Al-Quran ya. Kalau dari Al-Quran Nah, itu. saya tinggalin Al-Quran itu. Jangan, memang di Al-Quran nggak ada. Nggak ada ya. Terus kedua, itu apa namanya? Kalau seandainya Nabi Lot tidak mengamili kedua anaknya, nggak ada keturunan gitu. Waduh, gitu ya. Iya, jadi kedua anak adik kakak ini kan perempuan nih. Ya. Nah, dia itu bikin mabuk bapaknya dulu supaya bapaknya
bersetubuh dengan dia di malam pertama sama kakaknya, di malam kedua sama adiknya. Nah, Apa melahirkanlah. waktu itu apa nggak ada orang lain di situ selain mereka Gak ada. bertiga? Ada sih tapi jauh karena Sodom Gomora itu udah dihancurkan, tersisa 3 orang doang. Aduh. Sodom Gomora juga dihancurkan karena penyimpangan seksual, di sana terjadi namanya sodomi gitu loh. Iya, iya. Di Bible lengkap itu, Pak Lode, lengkap semua. Lengkap ya, oke. Jadi kalau Pak Lode minta cerita kayak gitu Ada di Bible ya? Lah ada. Berarti nggak perlu cari-cari buku-buku yang roman-roman, itu cukup di Bible ada itu lengkap ya? Cukup di Oh, iya, Bible bagus. komplit. Iya, iya. Bang Andi, kalau Iya. kalau Sodom Gomora kan asal usul terjadinya sodomi ya. Terus ada lagi Iya. dari Onan, ada Onan kan? Iya, iya. Oh, Itu iya. asal usul terjadinya Onani juga loh. Ada ayatnya juga itu. Mungkin ayat Iya. ayat berapa gitu? Ayat apa? Genesis 39 itu. Nah, itu kan. Ayo Itu Pak kan Lode. asal usul terjadinya dari Onan itu kan. Iya, iya. Sodom Gomora itu gandengannya kaitannya dengan Onan itu kan. Iya. Yakub punya anak pertama itu Er, ya. Er itu punya istri namanya Tamar. Ternyata karena Er itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh Er itu. Dan menurut kebiasaan orang Yahudi, ya ini mereka itu biasa menikahkan kakak iparnya untuk membangkitkan keturunan dari saudaranya tadi itu. Nah, lalu adiknya yang kedua lah Onan yang menghampiri, artinya bersetubuh ya begitu ya dengan si Tamar ini tadi gitu untuk membangkitkan keturunan dari kakaknya itu tadi, kakak iparnya tadi. Silakan Gus Andi, mungkin bisa tolong dilanjutkan karena saya tidak sanggup membaca itu, Gus. Terlalu vulgar menurut saya. Jadi, menurut mereka itu Paulus itu orang Padang. Oh. Kok bisa? Bisanya itu karena beliau kan rebah di Danzig. Nah, ketemu AHM Danzig kan itu ya, Dato Maringgi. Oh, gitu Dato ceritanya. Maringgi. Oh, Oh iya 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 iya. iya. Oke. Baik. Gimana ya, kok telat banget. Oh iya, saya juga aduh telat saya. Oh berarti dari situ asal muasal ceritanya ya, Ustaz? Iya. Oke. Oh gitu. Oke. Oh, berarti sempat ketemu Siti Nurbaya juga kan? Kan Paulus yang bikin keroknya. Akhirnya dia mau apa namanya itu ya? Dia mau membatalkan pernikahannya Dato Maringgi. Oh, bukannya setahu saya itu bukannya Paulus yang menjadi saksi pernikahan mereka itu? Bukan Pak, tadinya mau jadi saksi karena dia kan misinya mau memberontak tuh. Akhirnya dia kan berbulu domba Pak. Kalau dia seakan-akan gitu. banyak orang, dia jadi pahlawan. Padahal hati busuknya itu loh, gitu. Paulus kan gitu Pak. Iya. Oke. Kalau Luar biasa. Yohanes itu terdampar di Pulau Seribu tadinya. Oh di Pulau Seribu, makanya Iya. ada tapak tilasnya di sana itu apa ya? Peninggalan Di Pulau- perahunya itu ya? Ada di sana satu. Bukan, Pulau Seribu kan mirip dengan Pulau Patmos. Oh. Nah, pemiliknya sama. Apa itu? Pulau Patmos kan tempatnya Yohanes mimpi. Iya. Sehingga dia nulis Wahyu. Terus yang terdampar di Pulau Seribu itu ada satu perahu, itu bukan perahunya milik Yohanes itu katanya? Itu punyanya Paulus. Dia kan naik perahu tuh mau ke Yunani dari daratan Arab kan gitu ya. Perahunya bocor kan tuh. Nah, ada beberapa warahmatullahi wabarakatuh. ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mana beberapa muridnya kan yang tenggelam. Akhirnya dia diselamatkan. Nah, terdampar dia di Roma. Nah, kemudian di situ Paulus mendirikan pertama kali itu AS Roma. Jadi klub pertama Paulus itu AS Roma. AS Roma. Entar dulu. Emangnya Paulus pernah punya tim bola? Buset, di mana ya? Lu telat lo. Enggak benar lo. Bang Andi, gini Bang Andi. Gini ya. Saya Enggak benar itu ya. Telat lo. Bang Andi yang ganteng seperti David Beckham, ya. Saya itu mau Bible commentary, mau dari Bible scholar, ya itu udah saya baca semuanya, nggak ada sih pernah saya mungkin kalau Gamaliel dan Paulus pernah mendirikan tim sepak bola. Lu pernah dengar nggak kisahnya? Lu pernah nggak dengar kisahnya Paulus naik perahu, kapal itu bocor di tengah perjalanan,
terus akhirnya dipaksakan bisa selamat sampai ke Roma. Lu nggak pernah baca kisahnya? Itu yang sama Barnabas itu kah? Iya, tuh. Nah, pas di Roma, didaulatlah dia menjadi presiden direktur AS Roma. Oh, iya. Suap ketinggalan. Kagak benar. Komedi ini mah. Iya, aduh, lu telat lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak nggak jadi nih. Baksonya ya habis makan granat ini kayaknya. Habis Isa aja. Habis Isa aja. Oke. Nanti baru ngomong sebentar putus lagi. Ya kan? Assalamualaikum Pak Ustadz Lawade. Waalaikumsalam. Aduh, jangan panggil Ustadz lah, terlalu berat itu bagi saya itu. Saya ini ilmunya belum sampai, belum apa-apa. Terangin dulu Pak Lode, kenapa Abe Paulus bisa menjadi presiden direktur AS Roma pertama kali itu? Terangin dulu Pak Lode. Ya lah Bang Handi, Bang. Karena itu kan asal muasal. Bang Handi lama-lama udah kayak Ibnu Kalam loh, beneran deh. Astagfirullahaladzim. Nah setelah dia mendirikan AS Roma, kan beralihlah dia ke Korintus. Nah, di Korintus lah dia bukan itu. Bang Andi. Sebelum itu kan ke Antioquia dulu. Ya, Antioquia dulu. Iya. Di Antioquia itu pertama kali dia bertemu dengan Pak Subroto. Karena di Pak siapa? Pak Subroto. Ih, Bang Handi kok namanya aneh-aneh ya? Kayak orang Jawa gitu ya? Dengerin dulu. Lu belum nyampe, lu baca sampai situ. Dengerin dulu. Karena Pak Subroto itu yang memegang daerah Malioboro di Yogyakarta. Terus. Kan dia di Antioquia itu kan identik dengan Yogyakarta. Di Malioboro ada Pak Subroto, ketemu Paulus di situ.